Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Di video kali ini gua mau masang aksesoris yang menurut gua penting banget untuk setiap handphone. Tidak terkecuali juga buat si Pocophone ini. Poco X3 ini memiliki anti gores bawaan yang tadinya gua kira ini sebenarnya gue pikir ini tempered glass gitu, tapi ternyata bukan. Ini dimatiin dulu ya. Hah, gue kira ini tadinya adalah sebuah tempered glass, tapi ternyata bukan. Jadi makin lama otomatis makin kotor, terus agak kurang enak dipegangnya. Terus bagian belakang ini seperti yang udah gua sebutin di video gua yang pertama tentang unboxing, si lensanya ini cenderung gampang baret karena posisi casing bawaannya itu, eee, agak lebih pendek ya dibandingin sama lensanya gitu. Terus ini pun bagian ini plastik jadi gampang banget kebaret. Jadi di sini ada 3 aksesoris pertama yang gua beli, kebetulan tokonya satu dan bisa dibeli dalam satu, bundling, harganya cuma 50.000, satu set ini skin belakang, tempered glass dan juga tempered glass untuk si kamera. Nanti linknya gua kasih dan gua nggak disponsorin, tapi kalau emang mau beli bisa langsung dibeli, linknya nanti gua cantumin. Kita mulai aja yang pertama itu gimana kalau lensa dulu ya, kita masang lensanya dulu. Lensa kameranya. Tulisannya di sini kebaca nggak ya? Please bend over the backboard, take off the glass. Bend over. Oh gitu ya, itu buat masang ya. Jadi kita lap dulu. Pertama kita lap dulu pakai wet wipes. Sini. Ternyata masang tempered glass sambil bikin video lumayan susah ya. Palanya nggak bisa maju-maju. Terus kita lap pakai dry wipes. Usahain kalau misalnya kalian masang tempered glass itu environment-nya harus benar-benar bersih, nggak debuan. Soalnya ini adalah proses sekali pasang, jadi harus benar-benar bersih banget. Kalau enggak nanti di tempered glass-nya itu bakal ada bercak putih. Terus kalian lihat ya di sini tuh ada bolongannya, mana ya kelihatan lagi nggak? Nih, jadi ini buat flash, jangan sampai kebalik. Kok susah ya? Nah ini dia. Langsung aja kita pasang. Tinggal disesuaiin aja. Terus kita lepas. Nah, dia otomatis kepasang. Just like that. Gampang ya? Tuh, jadi aman nih. Untuk ke kualitas, hasil fotonya sih mungkin nggak ngaruh banget ya, karena ini cuman clear. Tapi nanti kita lihat aja. Oke, terus yang kedua kita coba pasang skin dulu deh. Ini kita singkirin dulu semua sampah-sampahnya. Terus yang kedua kita pasang skin seperti ini. Yang penting kita sesuaiin dulu, ini skinnya warna putih ya, biarin deh. Kita sesuaiin dulu, jadi nanti pas masangnya kita nggak salah pasang karena ini sama prosesnya satu kali. Pemasangan harus berhasil, jadi harus benar-benar dipahamin dulu posisinya seperti apa. Jadi kita pakai wipes yang tadi, mana wipes basahnya ya? Kita lap dulu bagian belakangnya. Ini nggak terlalu krusial sih kalau misalnya masang skin, ada sisa-sisa kotor sedikit nggak terlalu kelihatan, beda ya sama tempered glass. Tapi sebaiknya memang pemasangannya juga harus bersih banget supaya, skin itu bisa lebih long lasting gitu. Kita lap pakai dry wipes. Kalau kalian punya microfiber juga bisa dipakai, lap microfiber tapi yang khusus buat kaca. Cirinya itu bahannya agak licin, beda sama microfiber yang bulu-bulunya banyak. Itu lebih bagus lagi sih dibandingin pakai dry wipes ini. Nah, ini dia udah kita lap sisi-sisinya.
Yang terakhir itu setiap kita masang tempered glass, ditaruh ke bawah ya, maksudnya digeser ke bagian bawah semua supaya debunya ada di bawah. Terus kita lap satu arah. Nah, seperti itu. Kemudian kita pastiin dulu ada sisa debu apa enggak. Di sini udah nggak ada sisa debunya. Kita pasang skinnya. Nah, susah. Jangan dibuka semua ya. Kita pasang setengah dulu. Sini. Gampangnya sih kalian bisa pasin aja ya di bagian kamera. Agak susah ya. Bentar dulu. Bentar. Lengkungannya agak-agak sulit. Pastiin dulu jangan sampai kegedean sebelah. Nah, pas nih. Kelihatan ya, benar-benar pas tuh. Kalau udah pas, kalian tekan. Nih kalau misalnya kelihatan ada titik berarti ada debu. Nggak apa-apa dibuka aja. Nah, oke. Bagian sini ada debu sedikit. Oke. Nah, kalau misalnya udah, tinggal ditekan aja begini. Baru kita tinggal buka sisanya. Tapi pastiin dulu ya bagian sininya bersih gitu. Wah. Terus diperhatiin presisinya. Kalau misalnya sekiranya agak miring, bisa agak digeser. Kalau skin kan agak elastis ya, jadi kalian bisa sesuaiin sama kebutuhannya. Kayak gini. Agak lebih repot dibandingin masang tempered glass. Kalau udah tinggal digeser-geser ke samping. Dan nah, nanti di tahap akhirnya itu kalau udah terpasang seperti ini, kalau misalnya kalian punya hair dryer bisa dipanasin. Jadi untuk bagian sampingnya ini sebaiknya di hair dryer terus nanti sambil ditekan-tekan supaya dia lebih lengket. Tipsnya seperti itu. Ini udah terpasang skinnya, pokoknya tetap kelihatan motifnya karbon. Sebenarnya motif apa aja nggak masalah sih gitu. Yang penting buat tahanan aja. Jadi suatu hari misalnya kalian mau jual pun tinggal dibuka masih bersih gitu. Nggak takut ke geser-geser. Dan gue sendiri sih jarang make handphone barebone gini. Selalu gue kasihin casing. Jadi kalau misalnya udah pakai casing sih sebenarnya nggak masalah. Tapi beberapa kasus kayak contohnya gue punya Samsung nih. Samsung Asus salah. Asus ini ZA550KL. Ini nggak gue pasangin tempered glass tapi kayak ini nggak gue pasangin skin. Tapi setelah sekian lama walaupun di dalam silikon ini nggak pernah keluar kayak ada sisa bintik-bintik putih. Kelihatan nggak? Tuh kayak bintik-bintik kayak gini. Jadi sebaiknya dipakein aja. Investasi yang nggak terlalu mahal sih kalau misalnya kalian demen jual beli HP. Terus yang terakhir adalah kita akan masang tempered glass. Si tempered glassnya itu kita harus buka dulu yang lama. Nggak usah takut pakai cutter.
karena dia udah pakai Corning Glass 5, jadi cutter nggak bakal ngebaret. Kita buka. Jadi ini adalah bawaannya dia ya. Dan ternyata ini bukan tempered glass alias plastik. Jadi kita mulai aja pasang tempered glassnya. Karena baru dibuka dia otomatis bersih, jadi langsung aja kalian pasang ya. Nggak usah pakai dilap-lap lagi, malah jadi kotor. Tinggal disesuaikan aja sih. Dah, tekan bagian tengahnya. Wah, ternyata kok ada titik ya. Ini apa ini? Ini ada dot. Berarti ini bukan dari. Wah, ini tempered glassnya atau ada debu ya? Oh, ini ada debu guys. Ini dia. Ada debu. Jadi memang harus dilap dulu. Tekniknya adalah kalian siapin ini dia. Penting nih. Isolasi bening. Tinggal kalian tempel. Terus nanti dia akan ketarik. Seperti itu. Terus kita pasang lagi. Just like that. Kita pasang sambil kita tekan. Sorry ya kalau misalnya kameranya ngacak-ngacak posisinya. Nah, tinggal kita tekan pakai kuku nggak apa-apa. Dah, dan udah kepasang. Gampang ya. Nanti ada sisa-sisa putih-putih ini bisa kalian panasin juga pakai hair dryer barengan buat sama skinnya. Jadi kalau misalnya nggak ada hair dryer coba deh dipinjem ke temen atau kalau punya langsung dipakai. Fungsinya hair dryer itu sebenarnya buat ngelenturin lemnya karena ketika lem-lem yang adhesif seperti ini dikasih hair dryer dipanasin dia akan lebih lembek dan lebih bikin dia lebih rekat gitu. Dilap jangan lupa. Dan seperti itu ya. Jadi kita udah masang si skin, masang tempered glass untuk kamera, dan masang tempered glass buat bagian depan. Oke, segitu aja dulu informasinya. Mudah-mudahan videonya berguna buat kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video, tolong jangan lupa buat di-subscribe dan di-like. Nantinya akan ada video-video baru yang berhubungan dengan Pocophone atau entah review barang lain. Jadi stay tune di channel ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.